Hai. Untuk pertama kalinya aku bikin vlog, aku pengen memperkenalkan diri, plus aku juga pengen sharing sama kalian biaya hidup di London. Kayak apa aja, dan tapi balik lagi disclaimer untuk masalah sharing biaya hidup di London ini benar-benar based on my experience. Jadi sangat-sangat mungkin untuk berbeda sama teman-teman lainnya mungkin yang pernah juga atau akan nge-share. Aku pengen banget cerita dan share hal ini karena aku ngerasain banget. Mungkin bukan sebulan pertama aku tinggal aja, tapi kayak per bulannya berapa sih kalau misalnya mau tinggal di London. Aku mulai aja video perkenalan ini. Pertama, kenalin aku Deina Wiryadinata. Jadi sekarang aku tinggal di London. Aku bekerja di London di zona 1 dan sekarang aku tinggal sehari-harinya di zona 2. Jaraknya nggak terlalu jauh, tapi untuk masalah zona aku bakal bahas di video yang berbeda. Di sini juga aku mau cerita kenapa akhirnya aku memulai untuk membuat vlog adalah supaya pertama alasannya adalah disuruh adik aku. Yang kedua adalah untuk semua momen yang aku punya, aku abadikan di YouTube channel aku. Jadi kalau misalkan dia aku udah nggak stay di London lagi, aku bisa ngelihat semua memori yang udah pernah, terutama tempat-tempat yang aku senang di London. Terus yang ketiga, semoga YouTube channel aku bisa banyak membantu, terutama di part sharing, dan juga semoga sharing-sharing aku bisa membantu dan juga bisa menghibur teman-teman semua, mungkin terutama untuk menghibur keluarga aku sendiri yang kadang-kadang suka pengen tahu Dina ngapain aja sih di London. Nah, jadi sekarang aku udah punya kayak reportnya ke mereka dengan mereka tinggal nonton di channel aku. I think gitu for my mom. Selain perkenalan, aku mau sharing biaya hidup di London. Ya, untuk sharing biaya hidup di London, balik lagi disclaimer bahwa ini adalah benar-benar pengalaman pribadi aku berdasarkan kehidupan aku sekarang. Jadi balik lagi, berbeda zona di London, harga bisa berbeda. Dan kalau misalnya tinggal di UK di kota yang berbeda selain London juga sangat-sangat berbeda gitu. Kalau aku pribadi, aku bisa ngasih gambaran besarnya adalah ada 5. Yang pertama adalah tentunya adalah tempat tinggal, apartemen atau flat di London. Yang aku gunakan di sini adalah zona 2. Zona 2 London range-nya mulai dari £600 per bulan. Nah, tapi kalau misalnya kalian ternyata tempat tinggal itu adalah yang biasanya sharing flat biasanya. Kalau misalnya kalian memilih untuk tinggal di studio, apartemen studio, flat studio, itu harganya akan berbeda. Jadi aku bisa bilang di zona 2 range-nya akan dari 600 ke 1200 gitu. Tapi kalau misalnya dengan apartemen kamar 2, kamar 3 itu akan beda lagi sih. Dan tergantung agent, tergantung zona, balik lagi. Biaya hidup kedua yang harus diperhatikan adalah SIM card. Ya, karena buat aku itu ya pasti kita perlu. Begitu sampai di sini kita pasti butuh SIM card. Untuk di sini aku pakainya Vodafone, tapi mungkin di sini aku bisa bilang bahwa aku tidak ngiklan. Lebih tepatnya ini adalah apa yang aku pakai. Jadi untuk sekarang aku pakai SIM card atau providernya adalah Vodafone. Nah, untuk Vodafone ini biasanya mulai dari £10 untuk yang pay as you go. Jadi range-nya bisa macam-macam dan start from £10. Aku sehari-hari pakai transportasi umum untuk ke kantor dan untuk berkegiatan. Di London ini sebenarnya enak banget, transportasinya tuh bisa dibilang udah nyambung dari titik satu ke titik lainnya. Jadi sangat-sangat enak sih. Nah, untuk TFL ini sangat bervariasi harganya. Dan semua ini tergantung sama zona yang kalian beli. Untuk aku pribadi, karena aku pakai zona 1 dan 2, maka harganya sekitaran £138 per bulan. Poin yang keempat adalah makan. Yes, biaya makan. Sangat tergantung sama kalian sih sebenarnya.
Tapi aku udah bisa bilang kalau misalnya kalian jatahin sekitar 300 pound itu sudah mencukupi sih, udah oke lah, karena tergantung gaya makan kalian juga. Poin kelima, aku masukinnya kategorinya adalah alat kebersihan. Alat kebersihan ini adalah termasuk misalnya sabun cuci baju, shampoo, sabun mandi, sabun cuci muka, odol, terus kayak alat-alat surface cleaner, pokoknya alat-alat kebersihan hari-hari sih yang dipakai kayak gitu. Aku bisa bilang mulai start dari 15 pound per bulan, karena kan itu nggak selalu beli juga ya kalau alat kebersihan rumah tangga, tapi kalau sabun kan pasti beli. Jadi start from 15 sampai 25an pound per bulan spend untuk sabun-sabunan. So yeah, I think that's all for today. Hope you guys like it and enjoy it. Don't forget to like, subscribe, share and comment down below. Jadi kalau misalnya kalian masih pengen kayak nambahin, juga pengen sharing, boleh juga komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang seru atau misalnya punya ide video-video untuk vlog-vlog selanjutnya, kalian boleh komen di bawah dan let me know. Jangan lupa follow my Instagram @deinakudrey. Jadi Kudrey ya, bukan Audrey, karena banyak banget yang sering bilang Audrey. So yeah, Deina Kudrey. And I'll see you guys on my next video. Bye bye.